Biasa abang kita. Dahsyat, haleluya. Kira-kira silakan Pak King David, Pak Lidara, ini ada Marisa ini, Ya. anak Tuhan yang Baik. dibaptis ini. Shalom. Ya. Ya, shalom. Shalom, Marisa. Luar biasa. Temannya Ibu Marisa atau bukan? Iya, ini temanku di. Iya. Oh, Ini juga Murtadin. Oh, Murtadin. Murtadin. Oh, iya. Haleluya. 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 Luar biasa. Luar Dahsyat. biasa. Nanti Kenapa mau ya, juga Pak Bum? mau juga bersaksi di sini ya, mau ya, mengenal Yesus ya. Ya, Rahman nanti ambil nomornya Haleluya. studio ya. Ini Rama ya. Ini Pak Bomom langsung ya studio ya. Boleh ya ambil ya. Nanti besok, kalau besok kan nanti adik Marisa bersaksi, toh? Kita kan belum tahu ceritanya sampai mengenal Yesus kan panjang. Nanti besoknya lagi baru Marisa. Rahma, boleh ya? Boleh. Nanti ambil nomor telepon Pak Bomom, bilangin dari Rahma ya. Harus bersaksi, harus firman Tuhan. Saya dalam 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu. Oke? Iya. Oke, malam hari ini silakan Pak Lobo bertanya sama Marisa. Ayo. Kita cerita-cerita dulu ya. Shalom. Boleh? Halo. Baik, shalom Marisa. Selamat malam. Shalom. Luar semuanya. biasa ya. Oh, udah semua. Ya, gimana setelah sudah dibaptis, terima Tuhan Yesus? Bagaimana rasanya setelah hidup baru di dalam Tuhan? Menjadi milik Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Bagaimana? Damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Memang betul. Ya, kita ciptaan baru di dalam Tuhan. Pasti ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Ya dan amin. Jadi kita tidak perlu ragu tentang apapun juga. Kita tetap berpegang pada kebenaran firman. Karena firman itu merupakan jaminan buat kita. Makanan rohani yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi badai hidup. Kita bisa bertahan karena firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bertahan. Ya, seperti tadi pujian tadi mengatakan, kukan bertahan. Ya, di tengah badai apapun, pegang Yesus Kristus. Benar. Ya, kalau saya boleh kasih kesaksian sedikit juga, bahwa darah Yesus itu berkuasa. Ketika saya kena COVID-19 tahun 2021, ya pada bulan Februari, di rumah sakit ketika saya dalam keadaan drop, oksigen saya di bawah 90 waktu itu, napas saya udah sesak banget, ya, dimana pada saat saya tidak bisa tidur 2 malam itu, kemudian datang orang berbaju hitam, wanita berbaju hitam dari kepala sampai kaki tertutup baju hitam, lalu mendekati saya dan mencekek leher saya sampai saya rasanya tidak bisa bernapas. Lalu saya teringat bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa, dan ketika saya menyebut itu beberapa kali ya dalam peperangan itu, dan dia melepaskan saya dan saya selamat. Ya, walaupun napas saya terengah-engah karena cekikannya itu, tetapi waktu saya sebut darah Yesus, dan dia hilang. Ya, pada saat itu memang saya lagi dalam keadaan drop. Hampir lewat juga. Kalau bukan Tuhan yang kasih panjang umur saya, hari ini juga mungkin kita tidak bisa berjumpa. Jadi memang darah Yesus berkuasa. Ya, di dalam nama Yesus segala kuasa apapun pasti kalah. Ilmu santet, ilmu dukun, ilmu sihir, ilmu hipnotis tidak akan bisa menyentuh anak Tuhan. Sebab kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi, ya, pesan saya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sebab dia tidak pernah berkhianat kepada kita. Waktu dia disalib, waktu dia ditampar, waktu dia dipukulin untuk menebus kita, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia berkata, ya Bapa,
ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi luar biasa, Marisa, saya terberkati dengan kesaksianmu. Mudah-mudahan besok dalam kesaksian yang lebih panjang lagi, Lebih dahsyat ya. banyak memberkati orang-orang, dan saya percaya melalui kesaksian Marisa banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Amin. sebab ini waktu penuaian. Ini masa penuaian. Ini saatnya penuaian jiwa secara besar-besaran terjadi. Ya, akan datang Bani Kedar akan datang kepada Tuhan. Ya, Iya. mereka akan menyembah Yeshua HaMasiah. Mereka akan menyembah Yesus Kristus. Jadi saya yakin Tuhan akan pakai hidupmu, Marisa. Ya, dan Rahma juga Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Kalian akan menjadi raja wali yang terbang tinggi. Ya, yang mengatasi segala badai. Terima kasih. Silakan Pak Lidara. Silakan Pak Lidara. Pak Lidara. Shalom. Shalom. Luar biasa. Marisa. Ya, Rahma Ema. Terus terang memang pada waktu itu saya mendapatkan TikToknya Marisa, kemudian saya putarkan di ruangan ini. Makanya Pak Bom minta supaya mencari Marisa, tapi karena saya juga tidak tahu nomor telepon Marisa, bahkan namanya pun saya tidak tahu, karena saya terima TikTok itu dari seseorang, makanya saya putarkan. Tapi puji Tuhan, hari ini bertemu dengan Marisa, ya, juga Rahma Ema. Selamat datang di kerajaan surga, ya, karena kita nanti akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena meninggalkan di dunia ini waktu kita sementara, apalagi kita ya yang sudah umurnya sudah lebih daripada 50 bahkan 60 tahun, ya. Waktu kita sudah tinggal sedikit, makanya kita mengabdikan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Juga di sini ada Pak Chai Keng Bu. Ya, Pak. Chai Keng Bu, ya. Shalom Pak Chai Keng Bu. Tadi saya sudah telepon ya siang ke Pak Chai Keng Bu. Salam. Kebetulan ya, shalom Pak Chai Keng Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Bagaimana baik, Pak? Barusan tutup Baik, toko. Jadi Oh, sekarang ya. udah santai lah, Pak. Ya? Haleluya, santai lagi Haleluya. santai. Oh, lagi Luar santai. biasa. Ya, tapi tadi saya dengar katanya masih panas badan Pak Chai Keng Bu ya. Karena mungkin iblis atau jinnya belum keluar semua ya. Tapi kita akan doakan nanti ya. Kita akan doakan lagi di sini untuk Pak Room ya. Saya mau bersaksi. Baik, silakan. Boleh Istri kita. anak saya Kristen, maka itu saya bersaksi saya akan baptis juga. Sesuai dengan tanggal lahir Haleluya, saya, Tuhan. mungkin Puji Tuhan. 10 Mei. Haleluya. 10 Mei ini sesuai tanggal lahir saya. 10 Mei. Tanggal Amin. 10 Mei. Oke, Pak Oke. Pak Chai Keng Bu, saya sudah siapkan tempat. Pak Chai Keng Bu, tadi saya sudah diskusi. Kita akan baptis Pak Chai Keng Bu. Kapan Bapak siap? Kebetulan nanti di daerah Cibubur. Ya, mungkin dekat dengan Pak Chai Keng Bu yang di Cikarang ya. Iya, Ya. jadi nanti di situ juga hadir para murtadin. Ya, Amin. termasuk Saya orang yang sangat fanatik, Pak. Saya sebenarnya Iya. orang yang sangat fanatik mengenai agama. ya, Dan satu Baik. kata Injil
Kristen ya, saya sama sekali buta huruf, tidak pernah saya buka. Kadang istri Baik. saya sering berdoa, ya, saya pelototin dia. Tapi saya nggak marah. Iya. Artinya marahnya dalam hati. Iya, tadi Pak Cai Kengbu saya dengar dari Ibu. Katanya Pak Cai Kengbu punya ilmu bisa jalan di tembok. Bagaimana? Benar? Dulu saya agamanya Konghucu. Iya. Bukan belajar ilmu, Pak, tapi saya kayak kesurupan. Iya. Katanya seperti cicak. Paman saya Seperti kan seorang, cicak. paman saya kan Bapak. seorang tatung ya. Paman Ya. saya kan seorang Oh, iya, tatung. Tatung, Seorang iya, iya. hebat. Jadi berobat ke paman saya. Saya Ya. pun di mana sakit saya kasih dia tahu. Dia bakal kayak kertas begitu kasih saya minum. Saya bisa bisa naik ke atas dinding kemana aja gitu, bisa merayap kayak cicak gitu. Iya. Oh, Wah, puasa gelap kayaknya ya. seperti cicak ya. Dua Pak orang ya Ibu, tidak minta maaf. mampu tangkap saya, Pak. Iya, Dulu saya mau haleluya. tanya, Haleluya. Pak Cai Kengbu sampai bisa mau dibaptis, kenapa Pak? Mau tanya dulu. Pak Cai Karena istri saya dan anak saya Kristen, saya harus satukan iman. Oh iya. Itulah jalan terbaik Jadi- saya begitu. Selama Ya, ini jadi- Pak Cai Kengbu nonton Pak Bom, nonton Palidara. Saya nonton Pak Bom semalam sampai jam 12:30 sama Pak Dani. Ah, Terus iya. selama ini pernah nonton terus nggak? Penguatan iman ada Sering, nonton kami. cuman saya diam orangnya, pendiam. Oh iya. Jadi Jujur, begini. jujur ini channel-channel apologet ini benar-benar luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Haleluya. Yes. Jadi Amin. Itu kan Iya. belajar Islam juga 3 bulan ya Pak ya. Saya haleluya. di pesantren belajar Islam 3 bulan, terus saya itu masuk Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat, saya masuk Islam jadi mualaf. Dan saya belajar selama 3 bulan, saya udah ngerti. Udah mengerti kata guru saya, kamu cepat amat pemahaman agama Islam katanya. Sekali saya bertanya, mengajukan 5 pertanyaan, ternyata guru saya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Membuat saya ya belajar bahasa Islam. Bukan saya Haleluya. itu keluar dari Islam loh. Saya berhenti belajar agama Islam semenjak itu. Sampai sekarang 20 tahun saya tidak pernah menganut agama apapun. 20 tahun sampai detik. Karena saya sudah nggak percaya agama ya. Kayak Konghucu, kalau tatung ya, kalau orang mau main togel, ke tatung, besok buka berapa begitu. Tatungnya pun datanglah. Ya, luar biasa. Haleluya. Mengajar umatnya berjudi dan minum-minum. Itulah yang membuat saya tidak yakin begitu. Ya, Selama ya. 20 tahun saya tidak pernah baca agama apapun. Dan saya hanya percaya langit dan bumi begitu. Oke. Ya. Iya. Saya sembah Jadi langit ya yang paling tinggi begitu doang. iya, Saya tidak Iya, bisa mengadu ke siapa begitu. baik. Oke. Haleluya. Saya Iya. tanya sama guru Islam saya ya Pak ya. Iya. Orang sembahyang itu kiblat ya, itu menghadap di mana matahari terbenam. Sedangkan di Ka'bah itu ada 4 sisi. Jadi kiblat Ya. itu sebenarnya 1 atau 4. Katanya kalau di Arab itu beda sama Indonesia. Jadi dia nggak bisa menjelaskan ke saya, cuman kasetnya putar begini aja begitu. Haleluya. Iya, baik. Oke. Jadi Dalam katanya. iya, Itu iya. harus Jadi banyak Pak, belajar lagi. ya jadi Oke. Pak Tapi Cai Kengbu nanti tanggal 10 Mei ya kita siapkan untuk baptis. Haleluya. Ya. Ya. Haleluya. Oke. Baik. Haleluya. Ya. Pak Bom. nanti ya, Pak, kita, saya mau Pak Bobom. Oke. Saya ke Pak. Rahma dulu ya, ke Rahma Iya, sebentar. itu yang saya mau bilang. Ya. Pak Cai kita tanya dulu nanti bersaksi nanti. Tunggu sebentar ya, Pak Cai Kengbu sebentar ya. Saya mau tanya ke Rahma dulu nih. Shalom Rahma.
Ya. Selamat malam. Mic-nya Bu Rahma, mic-nya. Rahma, buka mic-nya. Mic-nya. Ya, Rahma di mic-nya di unmute. Ya. Oke. Silakan Pak Lobo. Ya. Silakan Pak Lobo ya. Ya, Rahma, luar biasa malam ini bisa sama-sama semua ya dengan Marisa, juga dengan ada Bapak Chai Keng Bu, juga yang baru terima Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya ini, Rahma bisa ikut artinya terima Tuhan Yesus, bagaimana ceritanya nih secara singkat saja ya, karena nanti kita akan pilih waktu untuk bersaksi secara penuh nanti ya. Ini secara singkat aja dulu, gimana ceritanya? Oh ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Ya. Jadi tahun 2019 bulan 10, waktu itu saya dalam fase keterpurukan sekali begitu ya. Saya pengen mati aja gitu. Terus saya datang sama Tuhan saya dalam iman kepercayaan saya dulu. Saya sholat, saya ngaji, saya sholat tahajud. Namun saya tidak mendapat jawaban. Nah, malamnya saya mendapatkan mimpi. Mimpinya itu saya seperti di tengah-tengah awan. Saya nggak ngerti saya di mana. Atas, bawah, depan, belakang, semuanya mengelilingi saya itu awan. Lalu tiba-tiba di depan saya ada gumpalan awan bersama terang datang menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, di dalam iman kepercayaan saya dulu yang datang di hari akhir ya Isa Al-Masih. Setelah saya bangun, Amin. ya saya pikir ya ini cuma mimpi aja gitu kan, saya biasa bermimpi. Lalu beberapa hari kemudian saat saya ibadah, saya mendapatkan seperti saya nggak tidur tapi kok seperti penglihatan gitu. Dia bilang bahwa kalau saya mau selamat harus mengikuti dia. Begitu. Lalu karena saya memang keras hati, keras kepala gitu kan. Jadi kalau dapat seperti itu, saya nggak langsung percaya aja gitu. Jadi saya ambil kitab suci iman kepercayaan saya dulu, saya baca. Jadi sebenarnya memang di dalam Al-Quran dulu saya sudah baca sering, karena memang saya dulu sekolah di Sanawiyah, mama saya juga guru ngaji, jadi udah biasa baca Al-Quran setiap hari, namun memang lebih ke lafaz Arabnya gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba saya membaca ayat, dapatlah di Al-Maidah ayat 46 itu. Jalan yang lurus, jalan kebenaran, nur cahaya itu ada di Taurat dan Injil. Mulai situlah saya membaca Taurat dan Injil. Saya memberanikan diri untuk membeli Alkitab. Saya baca, awalnya saya comot aja, namun pas saya comot itu saya membaca di dalam Matius 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya membaca itu, saya bilang ini siapa, bapaknya siapa gitu kan. Saya mulai penasaran lagi, saya baca dari awal. Dan saya bingungnya gini, kok seperti tidak ada penolakan di hati saya. Seperti ada yang menarik jiwa saya untuk mencari tahu kebenaran itu. Gitu, Pak. Dan akhirnya saya Luar biasa. mulai pergi ke gereja. Ya. Ya, gitulah, Pak. Ya, nantilah saksi yang panjang sekali karena Iya. itu luar biasa. Iya. Benar. Jadi benar ada firman Tuhan katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Ya, jadi kalau Tuhan sudah pilih, kita nggak bisa menghindar. Seperti Tuhan pilih Paulus waktu itu, ya, sebelum dia jadi Rasul Paulus, Tuhan pilih dia dalam satu pertemuan yang adikodrati, dalam satu cahaya sinar yang mengalahkan matahari. Paulus berjumpa dengan Yesus. Di situ Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ dia terpental, dia jatuh rebah ke tanah,
dan mata menjadi buta. Selama 3 hari dia buta. Dan dia tidak makan dan tidak minum. Seorang hamba Tuhan datang nanti berdoa buat dia. Dan dia menjadi sembuh. Dari situ dia mengalami mujizat. Dan dia sungguh-sungguh menjadi seorang yang radikal di dalam Tuhan. Dan kita bisa membaca di kitab-kitab Kejadian bagaimana Rasul Paulus ini menjadi seorang rasul yang betul-betul luar biasa, all out melayani Tuhan. Ya, dia pertama kali dia bertobat, dia melayani juga jiwa-jiwa dan dia pergi ke tanah Arab untuk melayani di sana. Ya, luar biasa kan? Saya dengar ceritanya Rahma juga luar biasa ya. Waktu dalam mimpi itu bagaimana? Nanti kita akan dengar kesaksian yang lebih hebat lagi. Ya, waktunya nanti dibicarakan dengan Pak Bom Bom. Jadi Rahma dengan Marisa ini satu lokasi. Enggak ya. Kita Oh, beda ya, di beda ya. media sosial, nggak sengaja ketemu ya Mbak. Wow. Sharing-sharing. Ya. Haleluya, luar biasa. Ya, dahsyat. Saya Semua percaya. atas izin Tuhan sih sebenarnya. Amin. Saya pun nggak ada niat mau jadi orang Kristen, tapi kalau Tuhan udah memilih, siapa yang mau melawan gitu loh. Istilahnya saya Iya. punya Tuhan gitu loh. Betul. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup gitu loh. Allah yang Amin. Amin. memang ada gitu loh. Itu Karena luar kita biasa. mengalami. Haleluya, luar biasa. Karena kita mengalami, Mantap, ya. jadi kita bersaksi gitu loh. Ya. Yes. Mungkin contohnya Haleluya. aku juga nggak ada niatan mau jadi orang Kristen, tapi kok bisa jadi orang Kristen, malah menggebu-gebu kesaksian ini kok kehendak Tuhan. Amin. Luar biasa. Yes. Oke. Kenapa saya sangat sangat menggebu-gebu, karena Tuhan Yesus datang itu di saat yang tepat. Saya tertarik sama ceritanya Mbak Rahma. Ya, dia juga istilahnya lagi terpuruk dan Tuhan datang gitu loh. Ketika aku juga kehilangan banyak orang yang orang-orang kukasihi, ada yang meninggal gitu. Terus Ya. pokoknya depresi pada saat itu, dan Tuhan datang. Makanya Tuhan katakan yang letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Tuhan. Amin. Luar Oke. biasa. Boleh saya tanya? Haleluya. Haleluya. Boleh saya tanya ke Marisa dengan Rahma ya? Begini, Marisa dan Rahma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kan mereka ya, tetangga kita, ya saudara kita dari Muslim, ini seringkali ketika ada yang bersaksi menerima Tuhan Yesus, mereka sering berkata, wah, mereka ini terima Tuhan Yesus karena ada maunya, atau ada terima sesuatu, atau Domi. bahkan ada yang sangat enggak masuk di akal, dikasih Indomie, dikasih uang, bahkan mereka mengatakan bahwa mereka itu agamanya emang dari sononya cuma KTP. Bisa nggak Marisa dan Rahma, mungkin Marisa dulu ya baru Rahma, bisa menceritakan bahwa kalian berdua ini, Marisa dan Rahma, ya, bahwa masuk atau menerima Yesus Kristus itu bukan karena sesuatu, bukan karena cowok, bukan karena Indomie, bukan karena KTP, apalagi materi. Coba Marisa jelaskan supaya kita tahu di sini dan penonton yang lain juga tahu, terutama yang di channel-channel sebelah itu. Silakan Marisa. Kan saya udah katakan tadi, kalau orang belum mengalami apa yang kita rasakan, orang itu nggak akan tahu gitu loh. Karena kita mengalami Tuhan gitu loh. Jadi siapa yang dapat membantah gitu loh. Karena ini panggilan, karena kita percaya bahwa Yesus yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yes. Sehingga aku sekarang Amin. menjadi pengikut Haleluya. Yesus gitu loh. Karena saya Amin. percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Haleluya. Orang mau ngomong apapun ya terserah. Buktinya Haleluya. kita bisa jadi orang Kristen Betul. seperti ini kan Haleluya. karena kehendak Puji Tuhan. Tuhan gitu loh. Kalau orang Haleluya. bilang apa itu terserah gitu. Jadi percuma Wow. kita ngomong pada orang yang belum mengalaminya, Mbak Rahma. Yang Iya, penting betul. sekarang Filipi 1 ayat 21, hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Gitu. Oh, Amin. haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat.
Dahsyat, dahsyat. Karena Itu saya ada percaya Bu Sofi di tuh. luar Tuhan saya nggak Luar akan biasa. selamat gitu loh. Luar biasa. Makanya kenapa saya tadi nangis bukannya lebay ya teman-teman, karena luar biasa Betul. ini kasih karunia gitu, ini nggak bisa Iya. digantikan oleh apapun gitu loh. Amin. Nggak bisa digantikan Benar. oleh apapun. Makanya saya kenapa nangis spontan, bukan karena saya lebay atau gimana, sukacita teman-teman. Iya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Marisa. Jadi wahai manusia-manusia yang di luar sana, dengar sendiri bahwa Marisa yang cantik ini ya, yang Tuhan Yesus sudah pilih bukan karena Indomie, bukan karena materi, bukan Amin. karena laki-laki, Haleluya. atau bukan karena apa, tapi murni karena Ya. Roh Kudus yang menjamah dan Tuhan Amin. Yesus sendiri yang memilih, karena bukan Yes. Marisa yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih Marisa. Haleluya. Kalau Rahma bagaimana? Ini anak-anak ini saya, karena anak saya juga seumuran kalian berdua. Jadi luar biasa ya. Rahma bagaimana? Silakan. Jadi kalau masalah itu memang tidak asing lagi di telinga. Waktu Iya. saya baru menerima Kristus, sama kayak Mbak Marisa, saya baru 2 tahun 3 bulan menerima Kristus. Wow. Kali itu 3 bulan lebih saya selesai membaca Alkitab. Itu saya langsung Haleluya. taruh teman saya, yang kira-kira teman saya kalau saya nginjilin dia nggak lapor saya polisi, saya sikat, saya bawa Alkitab. Luar biasa. Luar biasa. Saya injilin. Ada yang pakai cadar ikut saya ke gereja, ada yang Haleluya. dari Padang dan mana. Wow, hebat. Luar Haleluya. biasa. Luar biasa. Itulah Roh Kudus itu yang membuat kita menghidup. Amin. Amin. Keluarga Amin. saya semuanya masih Muslim, cuma baru saya sendiri. Saya keturunan. Saya ini sangat mempermalukan keluarga besar saya. Lalu mereka bilang, mama saya bilang, kalau mengikut Kristen itu banyak iming-imingnya, dibelikan motor lah, dibelikan ini, mana lah orang nggak mau. Saya bilang, kalau kayak gitu, saya bilang gitu, banyak orang nipu dong, saya bilang. Terus saya bilang, kalau saya diiming-imingkan atau saya karena mengikuti dari iming-iming itu, saya bilang, ingin gitu. Haleluya. Sedangkan saya dari kecil didoktrin sangat kuat nih, berlatih tuh belajar untuk berjihad. Haleluya. Luar Jadi saya biasa. sangat benci sama orang, dan benci banget. Makanya, aduh, udah deh. Jadi kalau saya bisa mengikut Yesus itu karena memang waktu saya terpuruk, Amin. tuntun saya. Amin. Tetapi Haleluya. Betul sekali. tiap saya datang kepada Tuhan, saya ada jawaban. Hati saya tidak pernah ada sukacita, tidak pernah Hmm. damai. Jadi saat Amin. saya kepada Yesus luar biasa beda. Karena saya merasakan saat saya datang kepada Yesus, saya merasakan Tuhan dekat di hati saya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih. Luar biasa. Satu lagi permintaan saya. Nanti Marisa dan Rahma bisa nggak tinggalkan nomor supaya nanti saya bisa undang juga di channel saya. Ada di saya. Oh ada. Baik. Gak usah Pak minta. Bombong. Iya. Terima kasih. Sekarang Karena kasih saya mau Hanya tim sholat yang saya kasih, yang lain saya nggak kasih, bahaya. Amin. Masih- Haleluya. Masih nona-nona, jadi nanti mereka melamar lagi. Udah dilempar pada tanya. Udah pada tanya nih. Halo nona-nona cantik, mereka mau kenalan. Ada nih aja. Enggak. Bersama. Jujur Pak Bombong, saya mau jodohkan sama anak saya laki-laki. haleluya. Anak saya juga Iya, iya. laki-laki ada, tapi sudah punya jodoh. Iya. Oke, Ya. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marisa, Ya, saya terus beritakan sekarang- Injil kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, Maju terus. sekarang kasih Bu Sofi. sekarang ada Bu Sofi. Ibu Sofi nih, Marisa punya Facebook. Bu Sofianto. Bu Sofi. Aku ngefans sama Bu Sofi, luar biasa. Haleluya. Ya, shalom teman-teman Marisa dan Mbak Rahma yang sudah menjadi anak Tuhan.
Congratulations, selamat. Pak Cakingbu juga menyusul ya tadi saya dengar ya. Mau Iya. ya tanggal 10 Sudah mau nanti dibaptis. dia sama saya dia nanti. Iya, kelihatannya Mbak Marisa sama Mbak Rahma ini ya terkenal di TikTok apa bagaimana ya? Saya baru mulai. Karena gini ya, nggak tahu tiba-tiba kayak ada panggilan. Soalnya aku baca firman Tuhan, domba-domba aku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku tuh nangis Bu Sophie di situ. Aku mikir gini, gimana nasib mereka gitu loh. Aku nggak mau mereka binasa, itu doang. Maksudnya bukan sok pinter ya, ada panggilan. Kayak aku harus mengabarkan kabar baik ini kabar keselamatan. Aku nggak mau cuman aku yang selamat. Bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Tuhan? Bahkan Alkitab katakan, kalau kita nggak dibaptis, kita nggak akan selamat. Karena Tuhan berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang membuat aku semangat gitu loh. Itu amanat agung dari Tuhan gitu. Jadi ada apa ya namanya? Ada panggilan gitu loh. Bukannya sok pinter ya teman-teman. Karena aku nggak mau kalian binasa gitu loh. Ini loh keselamatan udah ada di depan kita gitu. Tinggal kita mau aja gitu menerima kasih karunia ini gitu loh. Ditolak, diterima itu udah apa ya namanya? Itu hal yang biasa. Maksudnya mau diterima atau enggak pun itu urusan mereka. Yang penting saya udah mengabarkan Injil. Dan Tuhan Yesus juga menyuruh kita anak-anaknya untuk mengabarkan kabar baik ini ke seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem istilahnya. Dan puji Tuhan sekarang banyak sekali alat, maksudnya media sosial kan sekarang kan banyak ya gitu. Jadi semakin banyaknya pengetahuan gitu, media juga banyak. Jadi ini dipakai sarana untuk kita penginjilan. Mungkin ini sesuatu hal yang sudah Tuhan rancang gitu loh. Kita punya apa ya namanya? Punya peluang gitu loh untuk mengabarkan kabar baik ini gitu loh. Iya betul ya. Cuman sayangnya saya tidak pernah main TikTok kan, jadi nggak tahu sama sekali masalah TikTok. Tapi teman-teman maju terus ya yang melalui TikTok atau melalui apapun lah ya yang bisa kita pakai. Dan kita bersyukur sebenarnya di dalam masa Corona ya, kalau saya boleh dibilang, di mana orang work from home dan semua juga terbatas, tetapi kita melihat penuaian jiwa-jiwa dan pergerakan penginjilan lewat media sosial saya rasa berkembang. Saya perhatikan mulai tahun 2019 sampai sekarang ini luar biasa ya. Jadi makin banyak channel-channel apologet juga makin bertumbuh. Itu saya mengamati 4 tahun terakhir ini, dan ledakannya cukup luar biasa ya. Yang paling ya kalau kita perhatikan ya, dulu nggak semasif ini ya, tapi sekarang sangat-sangat masif. Dan saya sangat mensupport sekali teman-teman dengan berbagai cara. Nah itu juga yang saya alami sama dengan Mbak Marisa sama Mbak Rahma dulu ya. Dulu saya orangnya juga cuek ya, saya tidak pernah berdoa bagi orang lain, apalagi memikirkan orang ya. Sampai sekarang saya juga masih cuek ya. Emang gue pikirin ya, saya tidak pernah memikirkan perkataan orang ya. Tetapi ketika kita lahir baru, ketika kita terima Tuhan Yesus, kok kita bisa jadi peduli gitu sama orang lain. Saya sendiri juga heran gitu ya, bisa mulai berdoa buat teman-teman yang belum kenal Tuhan, berdoa untuk keluarga yang belum kenal Tuhan. Saya tidak pernah pikirin seperti itu ya. Tetapi itulah ketika kita benar-benar merasakan kita diselamatkan oleh Tuhan, kita pengen bagi keselamatan itu kepada orang lain ya, kepada orang lain. Jadi dulu kalau saya malah lebih parah lagi ya. Jadi teman-teman kalau Ada yang feedback Pak, ya. sebentar. Baca Iya. yang Bu. Ya. Jadi dulu waktu pertama kali terima Tuhan, justru teman-teman malah mengatakan jangan duduk dekat-dekat Sofiatul, katanya nanti diinjili gitu ya. Jadi kalau duduk dekat saya jadi diinjilin gitu ya. Saya rasa kamu sudah kenal Yesus belum ya, dan sebagainya. Jadi mereka pertama memang menolak ya. Jadi respon teman-teman tuh mengucilkan, menolak. Waduh, keluarga saya juga tambah sedih, disidang lagi ya kan. Udah dikumpulin sama om saya sama ibu saya waktu itu, ikut aliran apa ini kamu, katanya kan. Nah tetapi pada waktu itu saya cuma mengatakan bahwa lihat aja dari buahnya, apakah aku menjadi semakin baik atau memang buahnya buruk. Kan bisa dilihat dari buahnya, aku bilang gitu ya kan. Kalau aku menjadi semakin baik ketika aku ikut Tuhan Yesus, kenapa tidak kan gitu ya. Kemudian ketika lagi kondisi sama seperti yang saya nggak tahu ya, Mbak Marisa, Mbak Rama mengalami penolakan nggak ya ketika memberitakan Injil? Gini ya Bu Sophie, kalau cerita aku pribadi, kan aku baca tadi yang firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengenal aku,
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu satu poin. Dan kedua, pada Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini firman yang membuat aku tuh kayak menggebu-gebu gitu, pengen memberitakan Amin. kabar Injil ini gitu kepada Amin, orang-orang. amin. Tetapi salahnya saya itu terlalu oper gitu loh, Bu Sophie. Kayak, kamu pokoknya harus ikut. Terlalu frontal kalau dibilang. Iya. Karena yang namanya orang udah terdoktrin dari kecil, kenal firman Tuhan juga enggak gitu. Jadi sulit untuk menerima itu kecuali kasih karunia, maksudnya kecuali Tuhan yang menjamah kita, dan misal teman kita mau membuka hati untuk Tuhan, Tuhan akan datang gitu loh. Kalau dia masih tertutup hatinya, ya susah juga. Sebenarnya ada firman Tuhan katakan banyak yang panggil tapi sedikit yang terpilih. Istilahnya teman-teman aku aja dipanggil sama Tuhan gitu, kayak ya ayo dong ikut Tuhan Yesus melalui aku gitu. Saking semangatnya, tapi teman aku tuh malah marah gitu loh. Itu tantangan aku sih sebenarnya, tapi aku nggak putus asa. Aku mau cari ini lagi cara-cara lain. Ya tujuannya sih cuma mau menyelamatkan banyak jiwa aja sih, Bu. Cuman itu, aku nggak mau mereka binasa. Itu doang yang aku mau. Keluarga aku pun aku injilin sekarang, dan puji Tuhan pelan-pelan tapi pasti gitu aja. Amin. Jadi jangan terlalu buru-buru lah untuk menginjil orang yang belum percaya. Itu memang sangat sulit, tantangan sekali. Tapi Bu Sophie. ya Bu bisa Sophie. kita rasakan ketika ya gimana Pak? Mudah-mudahan mereka berdua bisa jadi apologet dampingin Bu Sophie. Haleluya. Oh iya, pasti kita akan sangat mensupport sekali ya semua apologet. Justru yang kita perlukan adalah dari generasi muda, dan jangan saya bilang jangan padamkan roh ya. Ketika orang lahir baru, justru itu tanpa kita katakan itu harus terlihat teman-teman ya. Ketika orang lahir baru, kemudian dia mengenal Tuhan Yesus, ya itu jangan dipadamkan rohnya untuk menginjil itu. Amin. Ya, saya dulu juga begitu. Betul, Ya, betul, karena orang kalau di gereja yang udah lama, coba yang belum pernah ngalami Tuhan, pasti malas memberitakan Injil. Nggak ada fire, nggak ada apinya untuk memberitakan Injil. Tapi orang yang baru kenal Tuhan, wah, saya dulu pertama kali kenal Tuhan, saya amazing kenapa Tuhan bisa bicara. Saya bilang, selama ini saya nggak tahu Tuhan itu bisa bicara. Tapi dia Tuhan yang hidup. Ya, our God is a living God. Ya, penebus kita itu hidup. Amin. Ya, kemudian saya juga mengalami itu sama seperti yang Mbak Marisa atau Mbak Rahma alami. Apa kisahnya? Saya pada waktu pertama kali saya bertobat, saya nggak pakai cara-cara penginjilan apapun. Pokoknya ketemu orang tuh kayaknya pengen meluk. Ketemu orang itu kayaknya pengen, kok sayang banget Tuhan tuh. Kamu tahu nggak sih, Tuhan tuh sayang banget sama kamu loh. Jadi kadang kalau saya ngeliat Tuhan, aduh, ini orang-orang ini udah kenal Tuhan belum ya? Karena saya dulu kayak mereka terhilang. Saya nggak tahu, saya masuk surga masuk neraka saya nggak tahu. Ya, tetapi ketika saya ketemu dengan Tuhan itu, saya bilang, wah, ini Tuhan tuh dahsyat, dan Tuhan itu mengasihi kita seperti seorang bapa yang sayang sama anaknya. Ya, ketika saya mengalami penolakan juga sama tuh Mbak Marisa, Mbak Rama. Ya, tapi Tuhan katakan apa? Baca Yesaya 51. Ya, ketika Tuhan, aku ikut engkau kok, katanya ikut engkau kok bukannya makin senang, malah makin dikucilin ya, gue bilang gitu. Makin dijauhin di keluarga gue, udah gue mau diusir dari keluarga. Teman-teman bilang, jangan deket-deket sama aku, katanya kalau deket-deket sama si Sofia tuh bisa diinjilin katanya. Tapi lihat ini, Tuhan bilang gini, kamu baca Yesaya 51. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ini firman saya dapat bertahun-tahun yang lalu pada waktu saya pertama kali bertobat. Dibaca aja, tapi yang paling penting adalah Tuhan berkata begini, jangan kamu takut kepada manusia, jangan takut kepada anak manusia. Siapakah manusia itu yang saat ini ada kemudian nanti tertiup seperti rumput hilang? Gak perlu takut sama manusia kata Tuhan, tapi takutlah sama Tuhan. Jadi pada waktu itu saya mengatakan, oh berarti Tuhan, apa yang saya lakukan ini tidak salah ya di hadapan. Saya mengabarkan kabar baik Injil itu tidak salah ya Tuhan. Jadi saya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah sejak itu saya mulai berani, emang gue pikirin gitu kan. Biar manusia anggap apapun, kalau Tuhan mengatakan apa yang saya lakukan ini Tuhan sertai, ya Tuhan sertai. Ya, kecuali Tuhan ngomong ini salah nih, kamu stop, gak usah lagi beritakan Injil. Ya, jadi Tuhan mengatakan jangan takut, siapa sih manusia kok kamu takut kepada manusia kata Tuhan. Manusia itu sebentar ada, besok seperti rumput hilang katanya. Tapi kamu takut akan Tuhan. Ya, dan dari situ teman-teman percayalah, kalau Tuhan berkenan akan jalan kita, dia bahkan membawa musuh kita itu berdamai dengan kita.
sih lu terlalu fanatik begini. Ketika ada masalah nyarinya gue juga, ya kan? Ketika orang kerasukan nyarinya gue, emangnya saya aja nggak pernah dapet tuh dulu macam pelajaran pengusiran setan itu yang nggak pernah tahu loh itu. Tapi orang-orang punya jimat, teman-teman saya punya jimat, punya belajar ilmu, datang sama saya, ya, minta didoain, ya. Jadi paling tadinya orang-orang yang musuhin malah datang sama kita. Ya, gimana, Mbak Marisa? Paling Bu Sophia lu cuma bilang darah Yesus